Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل أوقات الصلاة خمس. أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا وآخره غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. الأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian daripada rutinan bulanan, yaitu pembacaan kitab Safinatun Najah. Dilanjutkan insyaallah nanti dengan kajian Kitabul Hikam, nasihat-nasihat yang dikumpulkan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Kajian kitab Safinatun Najah, kita berada di bab yang akan menyebutkan terkait waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya salat diwajibkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Baru salat diwajibkan sama Allah. 5 waktu dari 50 waktu. Dari 50 waktu dikurangi, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah tembus 5 waktu. Turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah perjalanan Isra Mi'raj di waktu subuh atau mendekati waktu subuh. Pada saat itu zuhurnya malaikat Jibril turun lagi. Jadi semalam atau malam ini misalkan kejadian Isra Mi'raj, zuhur besok Jibril turun. Untuk apa? Untuk memberitahu Nabi waktu sholat. Jibril turun. Ngajari Nabi, memberitahu Nabi bentuk gayanya bagaimana, takbirnya, semua dari awal sampai akhir. Makanya sholat ini termasuk ilmu praktek. Ilmu praktek. Kita kalau ngajari anak kita,
atau ngajari anak-anak kecil sholat, tidak cukup cuman teori. Tidak cukup cuman sholat itu harus ngadep kiblat, takbir, kemudian tidak. Harus mereka lihat kita sholat. Karena memang begitu. Nabi melihat Jibril sholat. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, "Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat." Jadi kalian pengen tahu cara sholat yang benar, ya lihatlah sholatku, kata Nabi. Sahabat juga begitu kepada tabi'in, generasi berikutnya. Tabi'in melihat sholatnya sahabat. Tabi'in mengajarkan murid-muridnya. Tabi'in sholat juga begitu dengan memperlihatkan sholat mereka di hadapan murid-muridnya. Nah, jadi ilmu sholat, ilmu praktek. Ilmu sholat, ilmu haji. Ini semuanya ilmu praktek. Wudhu juga begitu. Sahabat melihat wudhunya Nabi. Habis itu sahabat ketika mau mengajarkan tabi'in wudhu, mereka wudhu di depan tabi'in tadi. Di depan murid-muridnya. Dan seterusnya. Karena memang dari awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu salat atau mempelajari gerak-gerik salat langsung melihatnya dari malaikat Jibril. Di malam Isra Mi'raj Allah wajibkan salat 5 waktu. Kemudian besok zuhurnya, bukan dari subuh, bukan zuhur. Startnya itu di zuhur. Zuhurnya malaikat Jibril turun untuk mengenalkan kepada Nabi gerak-gerik salat dan waktu-waktu salat. Di hari pertama, malaikat Jibril turun di awal waktu. Turun di awal waktu. Salat zuhur turun malaikat Jibril di awal waktu. Asar juga begitu. Maghrib, Isya, subuh. Di hari kedua, 2 hari. Di hari kedua, malaikat Jibril turun di akhir waktu. Tapi masih waktu sah. Jadi masih waktu zuhur, cuma di akhir sudah. Turun lagi malaikat Jibril. Di waktu itu, sholat zuhur. Asar juga begitu. Di akhir waktu asar. Maghrib, Isya, dan subuh. Setelah 2 hari, baru malaikat Jibril katakan, "Ya Rasulullah, itulah waktu zuhur. Waktu pertamanya yang kemarin, waktu terakhirnya yang sekarang aku sholat." Asar juga begitu. Waktu pertamanya kemarin, mulai masuk waktu asar, waktu terakhirnya yang hari ini aku turun. Jadi 2 hari. Malaikat Jibril memperkenalkan Nabi gerak-gerik sholat dan waktu-waktu sholat. Waktu sholat termasuk yang sangat penting terkait ibadah kita sehari-hari. Harus kita pedulikan. Jangan tidak peduli dengan waktu sholat. Bahkan ulama ketika mensyarahi hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kata Nabi, ada 7 kelompok kelak di hari kiamat akan mendapat naungan Allah yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar itu. Salah satunya yang Nabi sebutkan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kata Nabi, seorang baik laki-laki atau perempuan yang hatinya itu terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Ulama mengatakan bukan artinya dia tidak pernah keluar dari masjid, bukan. Maksudnya apa ini? Hatinya terikat dengan masjid. Artinya kata ulama selalu menanti waktu sholat. Dia ini selalu menanti waktu sholat. Tidak lalai dengan kesibukan duniawinya. Jadi ketika udah habis sholat, udah agak lama, nanya, asar masuk belum ini? Nah itu. Apalagi misalkan sampai dia pasang aplikasi yang ada, kan sekarang alhamdulillah di aplikasi ada azannya, ada pengingatnya, Masya Allah. Perhatian dengan waktu sholat
itulah yang dijanjikan sama Nabi akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Nah, jadi kita penting tahu waktu sholat. Alhamdulillah sekarang kita dibantu oleh pemerintah dengan apa namanya waktu sholat di setiap bulannya diupdate. Alhamdulillah. Baik di masjid-masjid atau di radio kan gitu. Nah, cuman kita harus tahu waktu sholat mereka itu patokannya apa? Mereka itu patokannya biar kita tidak salah nanti. Karena begini, kadang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Makanya azan itu bukan bukan masuk waktu azan, bukan. Azan itu hanya tanda, iklan, pengumuman waktu masuk. Makanya kaki kita yang bakal kita baca ini, 5 waktu sholat tidak ada yang menyebutkan azan, tidak ada. Azan itu tanda waktu masuk atau pengumuman. Pengumuman waktu masuk. Misalkan sekarang Isya 7.19. Umpama azannya 7.15 belum masuk waktu Isya. Ini azan salah, ngawur. Kan itu. Atau dia azan masuk azan 7 masuk waktu sholat Isya 7.19. Ini muazzin azannya 7.20 atau 7.25. Telat berarti. Boleh tidak kita sholat pas 7.19 kita sholat? Boleh. Loh, belum azan. Azan bukan penentu masuk waktu sholat. Azan itu hanya pengumuman. Nyampaikan ke masyarakat sekitar bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Makanya Pak hati-hati. Ini paling bahaya pas di bulan puasa. Paling bahaya di bulan puasa. Agi muazzinnya kecepatan, kita batal. Makanya sunnah mempercepat batal ketika sudah yakin masuk waktu maghrib. Ketika kita udah yakin nih, maghrib udah masuk. Dengan TV misalkan, ada radionya, azan masjidnya, yakin kan sudah. Sunnah untuk mempercepat batal. Artinya langsung batal. Jangan kaget-kaget. Bukan sunnah Nabi, mundur-mundur buka puasa. Tapi kapan sunnah ini berlaku? Ketika yakin sudah masuk waktu maghrib. Kalau makanan masuk ke perut kita belum masuk waktu maghrib, batal puasa kita. Waduh, sayangnya batal udah di ujung. Kan sayang. Makanya perlu kita tahu waktu sholat. Umpama kita lagi di tengah hutan atau di laut, misalkan yang tidak terjangkau internet ke sana, tidak tahu kita waktu sholat bagaimana? Nah, dengan ini. Makanya ulama menyebutkan patokan yang diajari oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi diajari oleh malaikat Jibril. Tidak jadi patokan jam, radio yang di Google sekarang atau aplikasi. Itu bukan patokan. Itu hanya pembantu, musa'id, musahil, menggampangkan kita untuk tahu waktu sholat. Akurat insya Allah. Nah, cuman tadi, makanya sunnah dimundurkan sedikit. Kalau imsak itu sunnahnya, jadi imsak itu Pak, ada imsak sunnah, ada imsak wajib. Imsak sunnah itu seperti yang diumumkan di televisi, ya, di radio, bunyi itu bel itu ya, nah, itu imsak sunnah. Karena masih 10 menit dari azan, imsak sunnah. Imsak wajib kurang lebih 3 sampai 2 menit. Itu wajib kita imsak. Kenapa takut? Kalau kita terlalu bersandar dengan azan sampai detik-detik nah azannya baru ninggal ke minum. Baru ninggalkan rokok misalkan. Masih pakai jamnya jam yang detik pula dia. Sayangnya misalkan masih ini 30 detik berapa hisap jadilah misalkan. Tinggal 10 detik lagi, 5 detik baru dia matikan. 5 detik lagi azan. Hati-hati itu. Karena kan mungkin saja telat muazzinnya atau aplikasinya atau jamnya atau pemerintahnya manusia, Pak. Tidak ada yang sempurna. Telat ngasih waktunya, tidak taunya
1 menit sudah lewat azan. Berarti isapan tadi membatalkan puasa kita. Nah, makanya kata ulama, sebelum masuk waktu subuh, 2 menit itu imsak wajib. Imsak wajib. Begitu juga buka puasa. Azan, yakin sudah. Azan masjid, azan TV, sudah, alhamdulillah. Makan. Tapi baru satu yang azan, belum yakin kita. Jangan, sayang, puasa kita batal. Tinggal nunggu berapa menit, berapa detik, puasa kita batal, rugi. Yang penting tahu waktu sholat. Karena kaitannya dengan ibadah 5 waktu sholat kita, dan kaitannya ada juga dengan ibadah puasa kita yang harus kita pelajari. Patokannya seperti yang dicatat sama ulama di kitab-kitab mereka, yang mereka riwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali yang disebutkan waktu sholat zuhur, bukan sholat subuh, karena memang Nabi pertama kali diajarinya oleh Jibril waktu sholat zuhur. Kapan waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur itu zawalus syams. Ketika matahari tergelincir atau matahari tepat berada di atas kita, di tengah-tengah, tepat matahari berada di tengah. Itu waktu zawal. Namanya waktu az-zawal. Ulama itu ini pernah kami praktekkan sama guru kami yang masih guru kami waktu itu di Mekah, ada yang dari Shinqiti, ada yang dari Mauritania. Mauritania ini di Afrika, benua Afrika ya. Mereka ini tinggal di pelosok. Jadi masih nentu ke waktu sholat itu pakai kayu, ngikuti bayangan. Nah, beliau pernah praktekkan depan kami. Jadi gampangnya waktu zuhur itu, misalkan nih, kita tancapkan kayu. Tuh ya, kayu, batang. Lihat bayangannya. Kalau bayangannya mengecil, nah itulah waktu zawal. Bayangannya mengecil. Mengecil, itu waktu zawal itu. Itu waktu zawal. Maaf, itu sebelum zawal. Maaf, itu sebelum masuk waktu zawal. Masih boleh sholat duha. Masih boleh sholat duha. Jadi masih ada bayangan. Kayu tadi ditancapkan, masih ada bayangan. Tapi bayangannya itu bukan membesar, mengecil. Ini sebelum tengah siang bolong ini. Ini masih boleh sholat duha. Sholat duha boleh kalau masih. Sampai kapan? Sampai ketika tidak ada bayangan. Itulah waktu zawal. Tepat tidak ada bayangan. Cuma berapa menit, tidak lama. Itulah waktu zawal. Belum masuk waktu zuhur. Belum masuk. Waktu zawal ini waktu yang diharamkan untuk kita sholat. Nanti setelah bab ini ada 5 waktu yang Nabi haramkan kita untuk sholat. Tentu bukan semua sholat, ada beberapa sholat, cuman haram. Nanti itu pembahasannya di bab setelah ini. Haram untuk sholat sunnah di situ, sholat sunnah, bukan sholat qadha, bukan sholat sunnah. Kapan itu? Di antaranya waktu zawal, ketika kita tancapkan kayu misalkan di bawah panasnya terik matahari, tidak ada bayangan. Nah, itu waktu zawal. Belum masuk waktu zuhur. Kapan masuk waktu zuhur? Ketika waktu zawal selesai. Mulai muncul bayangan lagi. Nah, muncul bayangan lagi itu masuk waktu zuhur. Terus bayangan ini muncul bakal besar nih. Karena matahari tergelincir. Mulai menuju ke barat. Matahari kan terbit dari mana? Dari timur kan? Jangan kamu ngomong dari barat. Kiamat berarti. Matahari kan terbit dari timur. Dari timur terus jalan ke barat kan? Nah, terbenam ke barat. Tepat matahari berada di tengah-tengah, itulah waktu zawal. Tandanya ketika ditancapkan kayu tidak ada bayangan. Karena matahari pas di pucuknya. Nanti bayangan. Mulai tergelincir, matahari tadi ke barat. Nah, mulai muncul bayangan, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangannya tadi sepanjang fisiknya.
Misalkan kayunya 1 meter, bayangannya 1 meter, habislah waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Jadi misalkan bayangannya kayunya tadi 1 meter, taruhlah contoh gampang ini, bayangannya baru muncul berarti masuk waktu zuhur. Terus itu bakal terus tuh bayangannya memanjang, 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 memanjang. Masih waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangannya sepanjang kayunya. Persis dengan fisiknya. Panjangnya sama, umpama kayunya 1 meter, bayangannya 1 meter, panjangnya, disitulah selesai waktu sholat zuhur. Itu akhir waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru dhilli syai' mithlahu ghaira dhillil istiwa. Ini maksudnya. Jadi berakhir waktu zuhur ketika bayangannya itu sesuai dengan fisiknya, dengan kayunya. Bayangan kayu sepanjang kayunya. 1 meter ya 1 meter. Di situ akhir waktu zuhur. Lebih sedikit masuk waktu asar. Jadi misalkan 1 meter lebih, 1 senti, nah udah masuk waktu asar. Tapi kalau masih 1 meter, masih waktu zuhur, waktu akhir zuhur. Dinamakan ini sama ulama waktu tahrim. Jadi kita sholat ini ada waktu yang afdol, ada waktu yang boleh, ada waktu haram. Waktu afdol itu Pak, ketika kita sholat di awal waktu, itu namanya waktu paling afdol, waktu paling mulia. Tentu ya pengertian sholat di awal waktu ini kita pernah sampaikan, bukan azan langsung harus qomat langsung takbir, bukan seperti itu pengertiannya. Pengertian sholat di awal waktu yang penting dari azan sampai kita sholat, kita tidak dalam keadaan lalai. Contoh kita lagi majlis taklim, azan isya. Apakah mesti kita stop majlis taklimnya, sholat isya, sholat di awal waktu. Itu yang tidak ngerti pengertian sholat di awal waktu. Makanya baca syarah ulama. Ulama ketika menjelaskan sholat di awal waktu, maksudnya yang penting dari azan sampai kita sholat, kita tidak dalam keadaan lalai. Mendengarkan kajian ilmu bukan lalai. Ngaji Al-Quran tidak lalai. Zikir, sholawat kepada Nabi tidaklah lalai. Jadi misalkan azan isya, kita lagi majlis, kita lanjut majlisnya 1 jam misalkan. Azan isya 7.19, kita sholatnya 8.19, tepat 1 jam baru sholat isya. Apakah dinamakan awal waktu? Dinamakan awal waktu. Tetap dinamakan awal waktu. Karena dari azan sampai takbir kita tidak dalam keadaan lalai. Lain kalau misalkan nak tidur dulu, udah azan, nak makan dulu, nak ini dulu, nah itu baru tidak di awal waktu. Tapi kalau disibukkan dengan hal-hal yang baik dengan ibadah, maka tetap dinamakan awal waktu. Awal waktu keluar, masuk waktu mubah. Boleh kita undur sampai situ, waktu jawaz. Nah, kapan waktu tahrim? Ada waktu al-karaha, waktu makruh. Tidak dianjurkan kita ngundurkan sampai situ. Kapan itu waktu? Ketika kita sholat, tepat selesai sholat, masuk azan asar, misalkan. Jadi misalkan azan asar sekarang 3.26 ya kalau tidak salah, misalkan. 3.20 kita baru sholat zuhur. Tapi 4 rakaat zuhur ini semuanya di waktu zuhur tetap. Cuman pas salam, selesai niat salam, azan asar. Nah, itu namanya waktu makruh. Makruh kita mengundurkan sholat sampai ke waktu itu. Bahkan diancam kalau terus-terusan. Makruhnya bisa jadi haram kalau dilakukan secara terus-terusan. Karena ini takutnya nanti lama-kelamaan akan meninggalkan sholatnya. Kelamaan ngundur. Akhirnya sholatnya dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Itu waktu karoha, waktu makruh. Jadi waktu makruh itu udah sebutkan 3 waktu. Pertama waktu paling afdol. Kapan? Habis masuk waktu sholat, langsung kita sholat.
atau pengertiannya dari masuk waktu sholat sampai ke takbir kita tidak dalam keadaan lalai. Setelah itu waktu jawas, waktu boleh. Nah setelah itu waktu makruh. Waktu makruh tadi, kalau tepat selesai sholat, masuk waktu sholat berikutnya. Cuman sholat zuhur ini, alhamdulillah, dilakukan di waktunya. Bukan di luar waktu. Tetap itu dinamakan waktu makruh. Kapan waktu haram? Waktu haram itu kalau cuman sempat takbiratul ihram dan 1 rakaat di waktu zuhur, sisanya di waktu asar, itu namanya waktu haram. Haram kita mengundurkan sholat sampai ke itu waktu. Dinamakan ada. Karena syarat untuk dinamakan sholat itu ada, yang penting 1 rakaat di waktunya. Jadi saat takbir dia, habis takbir, sholat zuhur, 1 rakaat, pas dia bangun ke rakaat kedua, azan asar. Pas dia bangun di rakaat kedua, azan asar. Ini dia baru rakaat kedua sholat zuhur. Nah, sholat zuhurnya ini apa namanya? Statusnya apa? Adaan atau kodoan? Adaan tetap. Karena adaan itu yang penting rakaat pertama di waktunya. Walaupun rakaat sisanya di luar waktu, tidak masalah, tetap dinamakan adaan. Cuman haram. Dosa besar. Kita mengundur sholat sampai ke waktu itu. Tentu ya, ini kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan, yang diterima oleh syariat, tentu tidak masalah. Ini kalau dia lakukan keseringan, terus dia lakukan tanpa ada alasan, karena males dia lakukan, nah ini yang dosa besar. Haram hukumnya. Mengundurkan sholat sampai ke waktu hurmah, waktu tahrim, yaitu cuman cukup rakaat pertama di waktu zuhur, sisanya di waktu asar. Ini 4 waktu di semua sholat ada. Di waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isya, dan subuh. Semua tinggal kita samakan saja. Jadi waktu zuhur tadi, dari keluarnya bayangan, setelah tidak ada bayangan, tergelincir matahari ke barat, artinya mulai muncul bayangan lagi. Setelah tidak ada bayangan, ketika tidak ada bayangan dinamakan waktu zawal, tidak boleh sholat di situ. Sampai ada bayangan, baru masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangannya sesuai dengan ukuran fisiknya, ukuran kayunya. Kalau kayunya 1 meter, bayangannya harus sampai 1 meter. Baru selesai waktu zuhur. Lebih dari 1 meter bayangannya, berarti sudah masuk waktu asar. Kayak disebutkan di sini, wa awwalu waqtil asri idza shara dhillu kulli syai' mithlahu wa zada qalilan. Bayangannya sesuai dengan fisiknya dan lebih sedikit, maka sudah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan waktu sholat asar? Waktu sholat asar wa akhiruhu ghurubus syamsi. Waktu sholat asar ini sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Awal waktu sholat asar, yaitu ketika bayangan melebihi dari fisiknya, itu masuk waktu sholat asar. Kapan akhir waktu sholat asar? Akhirnya ketika matahari terbenam. Matahari terbenam, maka sudah habis waktu sholat asar dan masuk waktu sholat maghrib. Maka disebutkan sama beliau, wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi. Cuman kan Pak, kita tidak bisa tahu kapan matahari terbenam ini, kecuali orang yang di pesisir atau yang ada di daratan tinggi, kan begitu. Kalau kita kan ketutup. Nah, makanya sekarang bisa kita jadikan bisa kita andalkan, bisa kita jadikan patokan radio atau waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Cuman tadi apa namanya? Lebih harus hati-hati saja. Ihtiyat. Jadi misalkan masuk waktu sholat jam 7.19, azan dulu. Jangan langsung qomat. Walaupun azan kan sunnah, qomat juga sunnah, azan dulu.
Setelah azan, kalau misalkan sambil nunggu jamaah, boleh tak? Boleh. Salat 2 rakaat dulu, qabliyah. Ya bukan kita meragukan. Karena tidak boleh kalau kita sholat ragu, waktu masuk belum, tidak sah sholat kita. Pernah kita bahas itu. Di syarat sahnya sholat. Tidak sah. Ketika kita takbir, harus yakin waktu sholat sudah masuk. Jadi bukan meragukan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, cuman untuk jaga-jaga. Jangan 7.19 pas Allahu Akbar sholat Isya. Nah, jangan. Takutnya takbirnya di luar waktu. Karena kan sebagaimana yang udah kita pelajari, sholat ini harus dari A sampai lam waalaikumsalam itu di dalam waktunya. Baru dinamakan istilahnya sholatnya sempurna. Kalau misalkan A-nya di luar waktu, Allahu Akbar. Ini di luar waktu Isya. Pas dia baca Bismillah, masuk waktu Isya. Tidak sah sholat. Tidak sah. Makanya sholat di awal waktu pengertiannya luas. Bukan azan, tank, langsung takbir. Allah, tidak. Biarlah azan dulu. Biarlah misalkan nunggu, kalau nak nunggu jamaah. Tergantung kesepakatan masjid ya, tentunya. Kesepakatan masjid tunggu. Misalkan dari, sebagai tuliskan itu ada 5 menit, misalkan sampai 10 menit. Nah, itu tidak apa-apa. 5 menit sampai 10 menit misalkan biar untuk orang wudu, orang sholat qobliyah. Nah, jadi pas takbir kita yakinnya 100% udah masuk waktu sholat. Sekali lagi bukan meragukan waktu ditetapkan pemerintah, tapi untuk ihtiyat, untuk lebih jaga. Atau kalau kita di rumah tunggu 3 menit, 7.19 masuk waktu azan Isya. Jangan, mungkin jam kita kecepatan. Kan bisa jadi jam kita kecepatan. Jangan 7.19 langsung takbir, jangan. Qabliyah dulu, atau kita azan sendiri dulu di rumah. Lewat 3, 4, 5 menit dari waktu Isya, baru kita takbir. Biar yakin, karena sholat ini kan bukan sembarangan ibadah. Pertama kali yang akan dihisap oleh Allah adalah ibadah sholat kita. Dan janji dari Allah, orang yang sholatnya sempurna, sesuai apa yang diinginkan oleh syariat, maka semua amalannya akan sempurna. Nah, jadi harus perhatikan dari sedetail-detailnya, sekecil apapun masalah di dalam ibadah sholat. Kemudian waktu sholat asar tadi sudah kita sebutkan, akhirnya terbenam matahari. Ketika terbenam matahari masuk waktu sholat maghrib. Sampai kapan waktu maghrib? Waktu maghrib ini sampai ghurubus syafaqil ahmar. Sampai hilangnya warna kemerahan yang ada di langit. Lupa kami namanya apa itu. Warna mega. Nah, terima kasih. Mega kemerahan yang ada di langit. Itu waktu hilangnya, habisnya waktu sholat maghrib. Makanya sholat maghrib ini waktu yang paling pendek. Dan ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i ini punya 2 pendapat dalam waktu maghrib. Pendapat beliau yang lama yang kita amalkan sekarang. Dari terbenamnya matahari, masuk waktu maghrib, sampai hilangnya mega merah yang ada di langit. Mega merah. Itu berarti waktu maghrib. Selesai habis mega merah, masuk waktu Isya. Pendapat Imam Syafi'i yang jadid, mazhab beliau yang baru, tapi tidak dikuatkan sama pengikutnya, makanya tidak kita amalkan. Waktu maghrib itu cuman misalkan nih, azan maghrib atau masuk waktu maghrib, kita siap-siap wudhu. Habis siap-siap wudhu, berpakaian yang rapi, sholat 2 rakaat qobliyah maghrib, habis itu kita sholat 3 rakaat maghrib, zikir-zikir yang sunnah saja, habis itu sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, selesai waktu maghrib. Lebih singkat, mungkin 20 menit, ya, kurang lebih lah misalkan. Kita hitung, atau taruhlah paling lamanya 30 menit. Dari terbenam matahari, masuk waktu maghrib, kita siap-siap, jangan hitung ukuran orang standar. Bukan yang was-was, kalau yang was-was kan bisa setengah jam di kamar mandi. Bukan yang was-was, bukan juga yang tidak tahu hukum, tidak peduli dengan wudhu, yang standar. Kira-kira
terbenam matahari, ini orang ke masjid, ke kamar mandi, siap-siap, wudhu dan seterusnya. Pakai pakaian yang rapi, habis itu sholat qabliyah maghrib 2 rakaat, habisnya sholat maghrib 3 rakaat, habis itu zikir singkat, habisnya sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, selesai waktu maghrib. Ini pendapat Imam Syafi'i yang terbaru. Singkat waktu maghrib. Mungkin kalau kita itu tadi 30 menit. Itu mungkin udah kelamaan 30 menit. Nah, makanya sama ulama pengikut Imam Syafi'i tidak dipakai ini pendapat. Karena dari segi dalil juga lebih kuat pendapat yang lama. Yaitu sampai mega merah hilang. Kalau mega merah hilang, cukup lama. Dan sekarang azan maghrib 6:07. Azan isya 7:19. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Tapi kalau ngikuti pendapat Imam Syafi'i yang baru setengah jam cuma waktu sholat maghrib. Waktu sholat terpendek. Nah, makanya jangan bahasa Palembang jangan aso pas lagi buka puasa. Ladas makan lupa sholat. Makanya bagusnya takjil dulu. Tetap yang afdol batal dulu. Jangan sholat. Karena Nabi berulang-ulang kali menyebutkan bahwasannya yang paling afdol itu paling cepat batalnya. Batal dulu. Takjil, makanya dinamakan takjil. Dipercepat bukanya, batalnya, baru sholat. Setelah sholat, baru kita makan ngadep hidangan. Misalkan. Baru. Jadi kalau kita startnya dari awal sudah sebelum sholat, takutnya kalau pendapat Imam Syafi'i yang baru benar, takutnya berarti sholat kita di luar waktu maghrib. Ya, sekarang kita buka puasa, Pak. Buka puasa, ngadep hidangan. Setengah jam kurang. Belum ngopinya habis makan. Belum pempeknya belum. Belum ngudutnya kalau yang ngudut. Paling cepet lah setengah jam itu baru tegak dari. Belum tegak, berat tegak. Antri kamar mandinya belum. Makanya, sekali lagi, untuk jaga-jaga. Kan sholat ini sekali lagi ibadah paling penting. Untuk ihtiyat, jaga-jaga, kita takjil, batal dulu, kurma, manis-manisan, habis itu minum air, sholat baru. Yang penting batal dulu. Sekali lagi, jangan belum batal sholat. Itu dah afdol. Jelas dah afdol. Karena Nabi sangat mewanti-wanti. Kalian akan dalam keadaan kebaikan selagi kalian cepat berbuka puasa. Itu janji dari Nabi. Jadi batal dulu, habis itu baru sholat. Setelah sholat, baru ngadep. Itu yang lebih ahsan. Lebih jaga-jaga agar waktu sholat maghrib kita aman. Tidak di luar waktu. Makannya juga sentoso jadi. Tidak ngebut-ngebut. Akhirnya sakit perutnya. Tidak. Makannya santai karena sudah sholat maghrib. Kemudian ketika mega merah tadi hilang, wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, masuklah waktu salat Isya. Nah, salat Isya ini waktu yang paling panjang. Dari hilangnya mega merah sampai munculnya waktu subuh. Fajar Shadiq. Fajar Shadiq ini disebutkan sama Imam An-Nawawi, al-muntashir daw'uhu mu'taridan bil ufuq. Jadi cahayanya itu bukan memanjang tapi melebar. Karena kenapa dinamakan fajar sodik? Waktu fajar yang benar atau yang jujur. Karena ada waktu fajar yang bohong. Maksudnya cuman jangan tertipu. Ketika masuk waktu malam, pertengahan atau sepertiga akhir malam, itu ada waktu yang langit ini akan terang. Tapi terangnya itu bakal gelap lagi. Terangnya itu bakal gelap lagi. Makanya sama ulama dinamakan fajar kadhib. Terangnya itu bukan melebar tapi memanjang. Jujur kami pun tidak pernah perhatian atau melihat ini bagaimana. Nah, cobalah kalau kamu kate gawe misalkan malam-malam begadang daripada ada karuan, perhatikan ini. Di sepertiga malam, jam 3 misalkan.
Atau dari jam 2 mau ke jam 3 itu. Nah, itu perhatikan. Pokoknya sepertiga malam akhir. Bagi malam berapa jam, nah, sepertiga akhirnya. Akan keluar cahaya, langit terang, tapi terangnya itu yaqubuhu adz-dzulum, yaqubuhu al-lail. Jadi gelap terangnya itu akan digelapi lagi, gelap lagi habisnya. Baru setelahnya terang lagi. Nah, terang yang kedua sampai sampai terbitnya matahari. Terang pertama itu namanya fajar kadzib. Ciri-cirinya yang disebutkan sama ulama, cahayanya itu memanjang bukan melebar, memanjang. Tapi kalau cahaya yang melebar, itulah namanya fajar shadiq, masuk waktu sholat subuh. Setelah fajar shadiq, cahaya yang melebar tadi tidak bakal gelap lagi, bakal terus terang, 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 terang sampai kapan? Sampai matahari terbit. Ketika keluar cahaya fajar shadiq, selesai waktu sholat isya, masuklah waktu sholat subuh. Selesai waktu sholat isya, masuk waktu sholat subuh. Ketika muncul fajar shadiq, terang yang melebar. Sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai terbitnya matahari. Terbit matahari, selesai waktu sholat subuh. Itulah yang dinamakan isyraq. Waktu isyraq. Tidak boleh sholat. Isyraq itu kan dari terbit, asyraqa. Tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari qadra rumhin. Matahari kalau kita misalkan di pesisir, kita juga matahari terbit. Matahari kalau terbit itu, kalau kita di pesisir sejajar sama kita. Itu masuk waktu isyraq namanya. Selesai waktu subuh, masuk waktu tidak boleh sholat, haram. Sampai kapan? Sampai biarlah dia terbit dulu. Qadra rumhin. Nah, kalau kita tancapkan romoh itu panah, bukan panah, tombak. Kita tancapkan tombak, sekiranya tombak matahari tadi berada di atas tombak, disitulah kita boleh atau masuk waktu sholat isyraq. Kapan masuk waktu sholat isyraq? Setelah matahari terbit dan lebih tinggi dari satu tombak atau setinggi satu tombak. Maksudnya cak mana setinggi cak tadi Pak, maksudnya gambarannya. Jadi kalau kita betul-betul berada di tempat yang bisa melihat matahari terbit, matahari pas terbit itu sejajar sama kita. Kita ngelihatnya sejajar begitu. Tinggi. Nah, tinggi ini setinggi tombak. Misalkan kita tancapkan tombak yang tadinya matahari sejajar sama kita, setinggi tombak. Berarti di situ sudah masuk waktu isyraq. Boleh kita sholat isyraq. Tapi terbit matahari, baru sedikit, istilahnya baru ngintip, itu udah selesai waktu sholat subuh, masuk waktu haram untuk sholat. Ini kurang lebih penjelasan 5 waktu dari waktu-waktu sholat. Penting untuk kita ketahui, karena tadi mungkin saja kita berada di posisi yang tidak ada internet atau tidak ada jam, maka paling tidak kita bisa berijtihad. Karena Pak, tidak sah sholat. Kalau kita misalkan di hutan, kata internet, tiba-tiba kita langsung sholat, takbir, tanpa berusaha untuk tahu waktu sholat, tidak sah sholat kita. Harus kita berusaha dulu. Ketika kita udah berusaha, ternyata waktunya tepat, sah sholat kita. Ternyata waktunya tidak tepat, tinggal ulangi. Tapi kalau kita tidak berusaha cari tahu waktu dan kiblat sama kasusnya, itu asal-asalan sholat. Tidak tahunya pas memang waktunya sholat tadi. Tidak sah sholat kita. Walaupun waktunya pas. Kiblatnya betul. Karena kita tidak berijtihad. Ijtihad itu berusaha dulu. Cari tahu waktu, cari arah kiblat. Walaupun dua-duanya tepat, asal-asalan tapi tepat, tetap sholat kita tidak sah. Harus kita ulangi lagi. Nah, makanya ketika kita di keadaan tersebut, bisa kita amalkan. Ini cara yang disebutkan oleh para ulama, tentunya yang mereka ambil dari sahabat mengambilnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Ini penjelasan kurang lebih terkait
5 waktu sholat wajib kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah jika ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan buka sesi soal jawab di akhir kajian kita. Sebelum kita tutup, kita dengar sedikit dari nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berkata, rahimahullah, wa qala rahimahullah, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Fallati tatlubuka rahmatul hidayati bil bayan wa li ajliha kana irsalur rusul wa inzalul kutub. Wallati tatlubuha hiyal jannah tas'a laha bil amalis salih ala qanunil ilmin nafi'. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan bagian-bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini kan banyak. Rahmat Allah banyak. Nabi nyebutkan rahmat Allah itu 100, umpama. Kata Nabi, umpama rahmat Allah itu 100, yang baru diturunkan ke muka bumi ini cuma satu. Satu rahmat Allah ini luar biasa yang kita rasakan. Kata Nabi, binatang buas, walaupun dia binatang buas, binatang, tidak punya akal, tapi tidak akan menyakiti anaknya. Rahmat. Ini rahmat Allah. Orang tua, sebejat-bejatnya orang tua, tentu yang masih berada di barisan manusia, artinya orang tua yang, makanya orang tua yang tidak benar sama anaknya itu berarti bukan manusia itu. Sebejat-bejatnya orang tua pasti sayang sama anak. Tetap sayang sama anak. Itulah rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Binatang buas kata Nabi. Nabi umpamakan dengan binatang buas. Yang tidak punya otak, tidak punya akal. Buas. Tapi punya anak, sayang. Nah, ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru satu kata Nabi. 99-nya Allah akan turunkan, Allah akan gunakan di padang mahsyar. Nah, makanya jangan takut, jangan putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu mir rauhillah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita ingin bertaubat, rahmat Allah lebih besar dari dosa kita. Setelah apapun kita, kalau kita ingin bertaubat, ingin kembali, rahmat Allah lebih besar dari apa yang kita tinggalkan. Semua. Kayak kata ulama, termasuk dosa besar, kalau kita meyakini ada dosa yang kita lakukan tidak bisa diampuni sama Allah, itu dosa. Cuma satu dosa yang Allah tidak ampuni, al-isyraku billah. Tidak menesakan Allah. Tidak menesakan Allah, artinya menduakan Allah, itu tidak Allah ampuni dosa itu. Selain itu kata Allah, yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Tapi dengan catatan, memang kita ingin bertaubat kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau mau bertaubat pasti diterima, akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perbesar dosamu di samping rahmat Allah. Tapi hati-hati, jangan anggap dosa kecil atau jangan kita kecilkan perbuatan maksiat di samping murkanya Allah. Kayak kata ulama, kalau yang lagi kita pandang rahmat Allah, semua dosa kecil. Semua dosa kecil. Tapi kalau yang lagi kita pandang, yang lagi kita saksikan, misalkan Allahnya atau siapa yang kita langgar, maka semua dosa jadi besar. Dosa kecil jadi besar. Ngapa? Kita ini melanggar perintah siapa? Allah. Jadi dosa besar. Walaupun dosa kecil. Tapi kalau semua dosa disandingkan dengan rahmat Allah, semua jadi dosa Artinya apa Pak? Ulama ini ngajak kita. Atau yang benar kata ulama,
adalah orang yang ingin selalu bertaubat kepada Allah. Yang tidak benar, wong yang sengaja berbuat maksiat. Itu baru dak benar. Dosa kecil juga. Nah, hati-hati itu. Ini kan bisa taubat. Ini kan nyepelehkan maksiat. Sekecil apapun maksiatnya jadi besar. Tapi kalau kita menganggap ini maksiat besar, takut, nyesel, ingin kembali, sebesar apapun maksiat tersebut jadi kecil di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih yang ingin disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan jangan lupa, rahmat Allah sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendekatkan diri dengan Nabi, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, membasahi lidah kita dengan salawat kepada Nabi, berarti kita sudah dekat dengan sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Maulid ini, alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ramaikan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dengan menghidupkan majlis-majlis ilmu, dengan menghidupkan pembacaan maulid, qasidah pujian untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulai ini Pak, jangan dilihat yang hadir masih sedikit. Iya, sekarang hadir sedikit. Mungkin 10 tahun lagi ratusan yang hadir. Dan pahala ratusan tahun yang akan mendatang itu ngalir ke kita galau. Karena kita pencetusnya. Itulah enaknya jadi pencetus. Pencetus kebaikan tapi. Kalau pencetus kejelekan, diolah mati, pahala dosanya nambah tuh. Maksiat ini ada di desa kita ini gara-gara dia sampai tahunan dia mati sudah, dosanya ngalir ke dia. Hati-hati makanya. Ini Nabi yang ngomong. Tapi kalau pencetus kebaikan, kita pertama kali mengumpulkan jamaah untuk maulid, anak-anak muda untuk mengumpulkan malam kelahiran Nabi, menghidupkan malam-malam kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin sepi tahun ini. Mungkin semasa hidup kita sepi. Setelah kita wafat ini terus berlanjut, ngalir terus saldo kita, pahalanya. Karena kita pencetusnya. Kata Nabi, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Pahala yang mengamalkannya Allah kasih full, tidak dipotong. Cuman persis seperti pahalanya, pahala pencetusnya itu dapat pahala. Nah, itulah enak jadi pencetus kebaikan. Oke, jangan dilihat sekarang. Jangan dilihat penampilannya, jangan. Tapi yang harus kita lihat ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Dan Nabi pasti tahu, Allah tahu. Cukup Allah Nabi tahu, tidak peduli orang lain tidak tahu. Karena dua keridhaan dari Allah dan Nabi lah yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.